Ini adalah mobil pilihan sang juara Rally Dakar dari Indonesia. Mas JJ, apa kabar? Baik. Gimana, sudah muak sama gurun pasir? Lumayan sih. Sudah ini lumayan. lagi nggak mau mikirin dulu. Udah nggak mau mikirin dulu. Jadi sampai sini aja videonya, teman-teman. Udah ya kelar. Udah kelar. Jadi kali ini kita mau lihat mobilnya Mas JJ yang sangat-sangat Mas JJ sekali ya. 4x4 Jetour T2 ya. T2. T2. Kita bakal nanya sama Mas JJ kenapa pilih mobil ini. Sambil nanti cerita-cerita sedikit gimana pengalamannya di Paris Dakar. Oke. Cuman setahu gua katanya mobil ini tuh di Timur Tengah banyak, Mas JJ. Banyak. Kemarin juga pas lagi Dakar di Saudi juga banyak. Tapi bukan peserta ya. Yang warawiri di jalan. Iya. Banyak sih. Apakah itu menjadi alasan lo milih mobil ini? Mungkin alasan nomor 2. Oke, alasan nomor satunya? Alasan nomor satunya soalnya mobil ini desainnya menurut gue oke, tapi bensin, bukan EV, bukan hybrid. Oke. Ya udah, konvensional aja. Konvensional aja. Konvensional aja. Oke. Apakah nggak mau hybrid atau gimana? Mungkin lebih ke belum kali ya. Belum Aja. Jadi gue lebih bensin. senang yang konvensional aja, yang lebih simpel antara ya udah bensin atau diesel. Iya. Antara itu aja. Sebelum kita bahas lebih lanjut, gue punya satu pertanyaan sebenarnya. Mas JJ ini kan sangat identik dengan 4x4. 16. Benar. Lo punya nggak sih mobil nggak 4x4? Mobil istri sih nggak dihitung ya. Paling mobil istri. Mobil istri. Ada. Iya ada mobil istri. Oh ada. Jadi lo ada mobil, bukan mobil Jeep tuh ada? Ada ya mobil istri. Kalau mobil gue iya gerak 4 roda semua sih. Oh iya, kebetulan sang istri memang bekerja juga di salah satu brand, teman-teman. Jadi mobil kerjanya memang harus itu kan? Iya, benar. Tapi dari SMA, lo pernah punya mobil non-Jeep nggak? Paling pernah sih. Nggak? Ada nggak sih fase JJ Logi ceper, nongkrong di parkit gitu? Enggak. Nggak pernah? Jadi kalaupun dulu gua ke parkit tetap pakai mobil 4x4 ya, 16. Terus bahkan zaman parkit dulu, gua ke sana udah setelannya tuh pakai ban yang ekstrim gitu kan. Iya. Jadi berisik gitu. Atau seenggaknya lo pernah Pokoknya harus 4x4? harus 4x4. Bukan harus sih, kebetulan. Nggak sengaja semuanya 4x4. Bener, ya kan? Jadi nggak pernah tuh punya SUV 4x2 aja nggak pernah? Enggak sih. Nggak pernah. Darahnya itu yang 4x4, teman-teman. Ini jangan-jangan habis ini kebetulan mau lahiran ya? Oh iya. Itu jangan-jangan anaknya habis ini ada unsur 4x4 ya namanya? Enggak. Nanti ada. istri ngomel. Mungkin Istri namanya ngomel. AWD apa gitu. Bahkan 4x4 kalau apa orang-orang gitu. suka bilang, wah ini kan deket-deket Dakar kemarin, namanya mungkin ada Dakar-Dakar ini. Wah, Dakarwati. Enggak. Dakarwati, bener. Dakarwan, ya kan? Oke, kita kembali ke mobilnya. Jadi ini adalah Jetour T2 yang bensinnya berarti berapa cc? 2000 turbo. Ya. Oke, 2000 turbo. Ini ada lampu-lampunya di sini ya? Ini sepertinya iya lampu nih, belum terlalu nge-explore banget nih. Ini kayaknya. Ini ceritanya Toho. Oh iya, Toho. Bohongan tapi ya. Ya. Jujur nih, gue belum pernah lihat secara dekat teman-teman Jetour T2 ini. Mas JJ, lo pemilik pertama awal-awal? Mungkin kayaknya yang 1000 pertama itu sih, masuk yang kloter itu. Oh iya. Lampunya cakep ya. Oh, ini nyala. Oh, Gak pernah punya kan lo mobil ini nyala kan? Belum pertama kali. Ini mobil pertama kali lo dari Tiongkok bukan? Iya, bener, pertama kali. Oh, pertama kali mobil Jadi punya. pilihannya jatuhnya ke ini, yang lebih konvensional, bensin, nggak ada elektrifikasi, bentuknya juga yang kurang lebih yang gue seneng lah, yang Iya. yang ngotak gitu. Ini tuh solid axle? Enggak lah ya? Independen semua. Ini tuh biasanya kalau buat mobil-mobil zaman dulu buat ngangkat mobilnya kan? Enggak, lebih ke arah kalau terkadang lo suka galau, lo merasa nggak punya pegangan hidup, lo pegang kayak ini. di sini. Iya, lo pegang ini. Benar. Sam, Itu. lo katanya butuh pegangan hidup, Sam. Ada 100. Katanya butuh pegangan, Sam. Iya, sini.
Pelek juga dari ban juga 4x4 banget ya. Gayanya iya sih, cuma kayaknya kalau velg nggak bertahan lah. Akan segera diganti teman-teman. Udah ada pilihan? Masih belum fix, cuma yang pasti mau ringnya dikecilin sih. Ini bawaannya 19. ring 19, mungkin pakai 17 sih pengennya. Emang masuk 17? Sambil kita coba fitting dulu abis Oke, ini. ini PCD berapa? 508. Banyak mobil Kenapa Cina ya? tuh 508. Jadi J6 terus iCar V23 ini Ya. itu 5108 guys. Ya. Itu nyari peleknya ngerepotin. Katanya kalau di Cinanya tuh populer PCD itu, Ah. cuma di kita enggak kan. Iya. Jadi baru beberapa produsen yang bikin. Iya. Tapi pilihannya belum terlalu banyak. Kemarin gua ngobrol NK ada, Oke. NK ada, ya HSR ada, ASR ada. apa lagi gitu. Nah, Merek lokal malah justru mulai banyak Ada. yang bikin Porsche ya. Paco ada. Ya. Nah, kalian tahu nggak 5108 samaannya sama apa? Ada mobil Eropa 108. Pusho ya? Bukan. Apa? Gak ketebak kan apa? Apa tuh? Volvo. Volvo. Oh. Jadi kalau lo nyari pelek Volvo bisa dicolok jalan bisa jalan sini ya? Oh iya. Sebenarnya kemarin, tapi nggak tahu dicocok nggak ya di sini. Gue kemarin nemu pelek Volvo cakep Mas DJ. Centerline Heeh. yang palang 3 Heeh. itu ada yang ngedrill 5108. Oh gitu. Tapi 16. Oh 16. Kayaknya nggak masuk Nggak nih. masuk. Heeh. Kali-kali gede banget teman-teman soalnya. Mm-mm. Oh, jadi ini mobil ini juga berfungsi nih. Fungsi. Oh, ini besi, bener. Emang harus Mas JJ banget ya mobilnya ya. Ini ban serep asli nggak sih? Enggak, ini buat kotak penyimpanan apapun juga yang mau lo taruh di sini sih. Bener. Bukan ban serep. Mm-mm. Ini Defender baru banget ya. Iya. Mm-mm. Sininya ini Defender baru banget. Kayak Defender baru banget. So far udah berapa ratus kilometer? Dari kemarin berapa hari lalu terima rute tiap hari ke IMS. Anggap misalnya rutenya tuh 80 kilo, 8 kali ini mungkin udah 300 kiloan ada kali, 400 Jadi ini 400 kilo ada. bener-bener masih baru itu guys. Belum masih Oh silakan, gua kasih privilege buat lo untuk melepas, silakan. Bismillahirrohmanirrohim. Masih baru ya. Boleh satu lagi. Yang satu lagi nih tuh kan. Udah ya sekali lagi ya. Iya sekali lagi ya, cukup ya. Ini kenapa lo yang jadi Nggak tahu saya ya. Kenapa ya? Ngeliatin. Kenapa saya ya yang tiba-tiba ngelepasin ya? Terima kasih untuk experience mobil baru tanpa harus memiliki ya. Ngerasain. Karena kalau kita lihat ke dalam, coba kita lihat guys. Masih dikunci. Oh, oke. Oh, bisa dipencet dari sini ya? Bisa. Pertama juga mobil bisa dipencet dari sini? Enggak. Enggak. Sebenarnya udah pernah punya. Alhamdulillah enggak. Sebaru itu guys, sampai kursinya aja masih diplastikin ya. Belum dilepas. Belum dilepas. Aromanya sih masih aroma baru banget memang. Luar biasa. Oke, jadi habis ini boleh nyobain? Boleh. Kita muter-muter aja nggak sampai Pagedangan, nggak usah. Nyobain sini aja. Sambil nanti kita mau tanya-tanya tentang Paris Dakar. Oke. Oke? Oke. Let's go. Gas. Oke, nyalainnya injek rem aja. Ya. Oh, ini tetap pakai tombol. Hmm. Mewah ya. Mewah nggak sih sebenarnya mobilnya? Sedang lah ya, lumayan lah. Dan ini ternyata guys lebih gede daripada Fortuner kata lo. Ya. Wheelbase lebih panjang dari Fortuner, tapi Fortuner menang 7 seater. Ya, ini 5 seater aja. Wow. 2000 cc turbo, Ya, seberapa konsumsi BBM-nya? kalau buat gua coba kayak dari kemarin tuh macet terus ya ke arah Kemayoran tuh 110 sampai 19. Oke. Bukannya paling irit ya sebenarnya ya? Iya, tapi not bad juga kayaknya sih ya. Not bad. Kotak banget ya, gede juga kan mobil guys. Coba kita lihat jalanan jelek kayak begini, suspensinya. Ini Oh, ini daerah kantor lo sekalian emang ada track jalur overnya, ini ya? bener. Oh, Jadi kita bisa iya. merasakan tuh. Oh, ternyata feel-nya kayak begini. Nggak perlu jauh-jauh. Gak usah jauh-jauh ke Pagedangan. Iya. Kalau lagi sering hujan, depan kantor kadang-kadang juga ada genangan. Oh. Jadi bisa ngetes ini. Wedding-nya ya? Wedding-nya bisa. Kok sedih banget kayaknya kantor gue ya, depannya tiba-tiba buat ini ya. Tombol-tombol juga masih banyak ya? Tombol masih banyak, masih ada semua. Cuma sayangnya volume yang nggak ada. Atau gue belum nemu ya volume. Kecuali di Kecuali setir. Di setir ada. Kecuali di setir.
Ya. Dan ini 2000 cc turbo 7 speed Ya. atau 8 speed? Iya, 7 speed DCT. DCT. Oke. Udah pernah lo pakai off-road belum sih? Udah pernah. So far gimana? So far sih tetap cocoknya sih sampai light ke hampir medium aja gitu. Soalnya ini kan all wheel drive nih. Dia nggak ada 4L-nya, nggak ada lo lagi. Nggak ada lo lagi nggak ada. Benar. Nggak ada 4 lo-nya. Ini cuman ada yang AWD aja bahkan. AWD aja gitu. Jadi kalau udah butuh locker apa udah nggak ada lagi kan di sini. Nah, pertanyaan gue sebenarnya, kenapa ini menjadi mobil Tiongkok lo yang pertama ini? Maksud gue sekarang kan kalau mau ngomong 4x4 ada apa? Tank. Ada tank. 300 500. Iya, ada baik. Ada baik-baik saja. Baik, bener. Terus ya. Ini Subaru itu sampai plastik di setir belum dilepas tuh guys. Oh iya. Sorry. Jadi Iya. gimana? Karena belum syuting. Mohon maaf. Nggak, saya tidak akan lepas. Jadi gimana? Kenapa ini menjadi mobil pertama lo? 4x4 dari Tiongkok. Sebenarnya pertama sih secara modelnya yang gue suka, sama mesinnya ya itu dia konvensional, bensin aja, bukan bensin Hybrid. dengan hybrid gitu. Karena emang gue lebih suka yang simple aja, jadi ya antara bensin atau diesel. Oke. Kalau hybrid atau EV gitu, maksudnya bukannya nggak support atau antusias, tapi kebetulan ke karakter guanya aja yang Oke. masih belum cocok lah. Ini kan sebenarnya di bike tuh juga ada kan yang full bensin ya? Yes, BJ40 Plus itu bensin. Benar, cuma harganya emang di atas ini ya? Ya, harganya di atas ini. Oh. Cuma bedanya itu emang benar-benar 4x4 tuh. Karena dia ada transfer case-nya kan, jadi bisa pindah ke 4 lo. Bisa ke 4L. Kalau ini ya udah full AWD aja. Paling lo ngandelin si driving mode-nya aja buat ganti. Misalnya lo lagi di lumpur atau pasir. Emang ada mode lumpur ya? Ada. Di sini sih ada sih. Tinggal pilih aja. Ya. Jadi ini mobil emang gede guys, enak, iya kan? Mobil pilihannya pembalap kita satu ini. Lo tahun depan tahun depan ada kan rally ya, Dakar ya? Ada lagi Januari 2027 nanti. Ikut nggak? Jadi, Belum tahu. karena ini baru 2 minggu ya pulang dari bener Dakar juga. kemarin. Jadi Bener, sekarang bener. masih belum tahu nih kira-kira tahun depan ikut apa enggak. Iya. Cuma ya kalau ada rezeki, ada kesempatannya, Iya. mungkin bisa ada goals baru nih gitu kan. Ya. Kan kemarin boleh goalsnya juga. finish aja. Iya. Next goalnya berarti Misalnya bisa top 3 misalnya kan di top 3 bener. mau di kelas apa di kategorinya gitu. Kalau lo Kita ikut lihat lagi, nanti. kalau lo ikut lagi, apakah akan ganti kelas atau ganti mobil? Atau mungkin misalnya ganti kelas. Kalau kemarin kan kategorinya kan mobil yang klasik. Mungkin ganti ke yang mobil yang modern. Oh, berarti kelas yang apa tuh? Yang prototype itu? Iya, kalau yang modern tuh banyak yang modelnya prototype gitu kan. Oh, tapi lo kan emang kemarin tuh klasik sama prototype beda rute atau sama? Beda, dibedain. Jadi emang karena Dakar pesertanya tuh lebih dari 500 kendaraan. Kalau cuma ada satu track yang sama sih macet sih. Keramaian. Akan sangat macet teman-teman. Iya kan. Emang kalau kemarin Dakar hal yang paling enak ketika di Dakar apa? Kayak udah aduh capek banget gue ngeliat ini mulu. Ya itu dia nyetirnya dengan kondisi yang boleh dibilang apa ya, berulang-ulang setiap hari gitu. Jadi itu bisa enak tuh ya. Itu ternyata bisa bikin jenuh dan ada beneran yang enaknya gitu, ada Dim. Jadi yang gue baru sadari adalah di gurun pasir itu kan berbukit tuh, naik turun. Gue pas mau finish itu sempet hampir mau muntah, udah keluar dikit. Oh iya? Oh ini actually enak pengen muntah ya? Iya. Jadi kayak lo lagi naik roller coaster gitu kan ya, naik turun lo kan ada rasa kayak mual gitu kan, kayak pengen muntahnya. Nah ternyata kejadian juga tuh di Dakar pas dia gurun pasir naik turun hampir muntah tuh kemarin. Gila. Itu tuh, karena emang lo kemarin itu rally-nya rally ekstrim sih ya. Sebelum Dakar rally yang balapan paling ekstrim yang pernah lo cobain apa sih? Mungkin Asia Cross Country Rally ACR. ACR tuh juga lama loh kemarin, kalau nggak salah. ACR tuh kemarin 1 minggu. 1 minggu, oke. Tapi kan sebenarnya kalau ACR ini karena di Asia, medannya kan masih yang lebih
lebih apa ya? Kita lebih fasih lah untuk nyetirnya. Kayak misalnya di tanah, Lumpur. di lumpur, di antara persawahan, kebun, hutan, masih kayak di sini lah, nggak ada bedanya. Jadi secara adaptasinya, secara kayak buat kurang lebih teknik-teknik nyetirnya itu juga udah Paham. kebayang, udah paham. Nah, Cuma kalau gurun pasir kan adaptasinya jauh sih. Itu pusing sih, sama sekali nggak ketemu lumpur ya? sama sekali nggak ketemu lumpur. Itu hujan juga nggak, ya wajar sih ya. Di Saudi itu kan jarang hujan gitu. Jadi ketemunya full kering semua. Sempat ada satu SS gitu, dia tuh ada kayak deket tempat kayak penampungan air gitu, kayak reservoir gitu. Terus gue dengan sengaja kayak gue arahin ke pinggir si tempat penampungan airnya itu yang genangannya agak lumayan dia Iya bener nyebar. sih. Bener sih, itu pasti bosan juga sih tuh. Tapi kalau ngomongin adaptasi kan, rute adaptasi, cara nyetir adaptasi. Kalau mobilnya sendiri lu sebenarnya ada banyak adaptasi nggak? Wah, mobil sebenarnya adaptasinya tuh lebih ke karena Land Cruiser yang gue pakai setir kiri kan, dan manual. Jadi ngopernya harus pakai gigi kanan, tangan kanan. Oh iya. Biasanya kan kita ngoper tangan kiri nih, udah biasa nih. Begitu ke sebelah kanan nih situasinya, ternyata gue suka salah masuk gigi. Tapi kan sebenarnya patternnya sama kan? Sama. Cuma tetap tangan kanan nggak kebiasa. Bahkan berapa kali gue lagi mau ngoper, tetap tangan kiri gue ke sini, ke door trim. Serius lu? Yang ada jadi gue kayak garuk pintu gitu. Kok driver lo bilang apa-apa gitu nggak? Enggak, mungkin dia kayak nggak terlalu ngeh kali. Soalnya gue di sini gitu. Oh iya benar. Kemarin tuh kan mobil lu tuh berarti sewa di sana kan Mas Iji? Iya, di Prancis. Di Prancis VX cepet ya? Iya, benar. Mesin udah diganti? Mesinnya bawaannya? Diesel, turbo, 4200 berarti cc. Apa kode mesinnya? Kode mesinnya 1 HD. 1 HD. Ya, kayak di sini. Kayak di sini. Oh berarti mobil yang ada di sini tuh kalau mau bisa buat dipakai di Dakar tuh? Sebenarnya bisa banget. Cuma suspensi bisa banget. Ya, suspensi emang udah lumayan sih secara konstruksinya ya, ubahannya. Cuma emang gue lihat sebenarnya bukannya nggak bisa bangun mobil dari sini, tapi lebih ke, nih kita kalaupun kita bisa ngikutin regulasinya ya, bangunnya ini harus pakai ini harus pakai itu. Tapi karena kita belum ada pengalaman ngebangun mobil buat Dakar, bengkel-bengkel di Indonesia, kita masih belum tahu kayak hack-hacknya gitu loh. Benar. Kayak hal-hal kecil yang mungkin sepele tapi bisa jadi tuh penting banget. Jadi takutnya gue beresiko kalau misalnya bangun mobil di sini, kirim ke sana juga mahal. Sampai sana ternyata baru hari pertama misalnya gue balap nih, terus tiba-tiba wah ternyata ya kalau mau ikut Dakar bagian si selang ini mesti agak ditekuk gini nih. Iya. Hal-hal gitu tuh. Tapi lo pernah coba gitu nggak Mas? Bangun mobil di sini sama nyewa di sana. Bangun mobil di sini, ngirim tim apa dan nyewa di sana. Lebih mahal atau lebih murah mana? Lebih mahal bawa rombongan sendiri dari sini. Kenapa? Soalnya kalau di sana itu cost lo tuh udah kebagi untuk berapa orang. Jadi pasti bengkel yang terjun ke Dakar, dia minimal sebenarnya penyewaannya itu udah ada minimal kayak 4 orang gitu, 4 mobil. Jadi cost untuk kayak biaya pendaftaran si krunya atau apa udah kayak dibagi 4. Kalau gue bawa dari sini sendiri hanya untuk gue nih, hitungannya akan lebih mahal. Ya. Dan mungkin kalau yang kalian ngikutin Mas Jojo juga udah tahu, Mas Jojo udah pernah nge-spill biayanya yang ternyata lumayan ya memang ya. Iya. Lumayan. Tapi gak tau kalau maksud gue, setahu gue bukannya kalau teman-teman di sini yang suka off-road, yang memang balapan off-road, turunin 2-3 mobil, kayaknya habisnya juga bukannya segitu kira-kira ya. Sebenarnya iya sih. Pada intinya gue akhirnya menyadari, maksudnya orang-orang di komunitas off-road atau di rally Indonesia yang bisa berangkat Dakar tuh sebenarnya sih nggak sedikit. Yang sanggup untuk bayarnya. Yang sanggup bayar. Cuma ternyata pas gue juga kayak nanya ke beberapa orang gitu, senior-senior atau yang memang boleh dibilang rally-nya pun di sini juga nggak setengah-setengah gitu ya. Kebanyakan itu bukan alasan karena uangnya, tapi alasan karena wah enggak deh 2 minggu di gurun jaraknya 8.000 km. Benar. Wah enggak deh, gue males apa nggak sanggup secara itunya gitu. Apalagi gue juga sibuk nanti
harus bisa dapat sinyal HP karena Ya. mungkin urusan kerjaan, bisnisnya segala macam. Lebih ke yang itunya. Jadi bukan uangnya, bukan biayanya. Bukan waktunya. Iya. Tapi kalau kan lo udah pulang ya dari Dakar nih. Hmm. Sebenarnya butuh training atau butuh persiapan sejauh apa sih Mas biar bisa proper ikut rally Dakar gitu? Apakah nih Oke. orang kayak gua punya duit, ya kan? Ya udah gua ikut deh rally Dakar gitu. Ya. Survive nggak kira-kira? Kayak minimal lo harus latihan dulu, harus testing dulu. Oke. Gitu. Jadi kayak gue sebenarnya persiapan mepet dari Maret 2025. Which is kan hanya 10 bulan persiapannya. Itu buat Dakar sih hitungannya mepet banget. Nah, selama 10 bulan itu udah termasuk gue latihan. Latihannya kemarin di Maroko, di Afrika. Oke. Nah, di situ dapat ilmunya tuh banyak tuh, dari mulai teknik nyetir gurun pasir, kemudian gameplay atau permainan Dakar tuh seperti gimana sih? Oke. Jadi saat latihan tuh kita udah simulasi kayak ceritanya kita lagi Dakar. Itu waktu itu latihan yang di Maroko ya? Ya, di Maroko. Berapa lama tuh itu? Sekitar 5 hari. Oke. Iya. Ini kalau nggak salah perjalanannya panjang banget, naik pesawat berjam-jam. Iya, bener. Gue lihat tuh videonya tuh. Bener. Oke. Jadi emang tetap harus ada latihannya lah ya? Iya, biar nggak konyol banget gitu. Maksudnya sayang, lo udah investasi uang kan nggak sedikit gitu. Tapi kalau misalnya lo nggak ada persiapan, nggak benar-benar blank, nggak tahu gimana tentang teknik nyetir di gurun pasir atau aturan di Dakar, akan sayang banget sih, mubazir. Itu udah termasuk biaya yang dikeluarkan itu? Belum, terpisah. Oh, itu terpisah. Oke. Nah, itu kan ngomongin dari seorang technical. Oke. Fisik. Lo turun 5 kilo gitu kan. Berarti kan demanding banget di sana. Oke. Berarti apakah emang lebih baik orang yang punya background sering olahraga juga atau gimana? Jadi olahraga sih penting banget, cuma olahraganya itu arahnya bukan lebih ke ngebentuk otot ya, tapi pertama itu yang kaitannya sama tulang ekor. Dari bawah, dari punggung bagian bawah sampai ke leher. Itu core-nya tuh, yang terpenting itu tuh. Kenapa di situ, Mas? Karena itu kan jatuhnya kan jadi istilahnya tumpuan utama ya, dan kita dengan ribuan kilometer kita tergoncang-goncang di dalam itu, dari mulai leher sampai ke punggung bagian bawah itu yang paling gede nerima impact-nya. Seperti itu. Makanya jadi kayak itu yang penting. Tapi di luar itu lebih ke arah yang untuk kardio sih, untuk napas biar bisa kita lebih stabil. Kalau misalkan nanti next year lo ikut lagi, apa improvement yang akan lo lakukan, Mas? Mungkin yang terkait sama persiapan fisik juga itu. Karena kemarin pun juga gue tetap masih ada ngerasa kayak gampang buat mualnya itu tuh. Oke. Nah, sama satu lagi sebenarnya sih lebih ke arah persiapan secara navigasinya. Jadi lebih coba buat nantinya ngemaksimalin lagi komunikasi antara driver dengan co-driver. Oke. Oh iya, itu penting banget. Dan co-drivernya juga ini kebetulan orang Perancis. Emang sengaja lo pilih beliau karena dia punya pengalaman, atau sebenarnya lo bisa ngajak Eja gitu buat diajak? Jadi mungkin kalau Eja terlalu ekstrim ya, jauh ya. Atau misalnya sama Reki misalnya gitu misalkan ya. Misalkan gitu. Jadi gini, sebenarnya kenapa gua pada akhirnya milih co-driver dari luar, karena kalau ngajak yang dari Indonesia misalnya Reki atau siapapun juga terlalu beresiko, karena dua orang yang ada di mobil dua-duanya dari nol nih. Akan sangat beresiko, nanti malah jadi nyasar di gurun, kita masih belum terlalu fasih dengan aturan ini, jadi kita sempat terlambat atau yang lain. Jadi gue pilih sama yang udah ada pengalaman di Dakar. Jadi harapannya di mobil tuh udah, yang satu udah tahu mesti ngapain, yang satu dibantu diajarin. Benar-benar strategi yang bagus, Gitu. Ya. Dan karena strategi yang bagus ini, persiapan yang matang ini, akhirnya Mas JJ mengibarkan bendera merah putih ya. Alhamdulillah. Di start dan juga di finish ya. Di finish. Apa nangis? Nangis beberapa kali Wajar, ya kan? Wajar nangis-nangisan mengibarkan bendera merah putih. Cuman kayaknya beberapa juga pasti akan bertanya deh. Apakah dari negara lah ya? Say something gitu atau gimana gitu? Mungkin kalau kita bicara negara dalam hal ini
melalui IMI. Oke. Ikatan Motor Indonesia alhamdulillah support mereka, tapi kalau misalnya dari pihak lain ataupun misalnya apa ya, boleh dibilang pihak-pihak brand gitu yang terkait dengan pemerintah sih nggak ada sih kemarin. Sayang Seperti banget loh. Padahal pertama kalinya loh, ini sejarah dunia kan? Ya boleh dibilang Sejarah Indonesia. Indonesia. Jadi sejarah Indonesia loh. Dan sekalinya sejarah ini langsung berdua ya, lo sama sama Om Semi. sama Om Semi loh. Ini beneran sejarah motorsport Indonesia. Makanya ini gue deg-degan banget bisa duduk sama Mas JJ. Wah, gitu. paling bisa. Ngeri Juga. banget emang, ngeri banget. Mas JJ, thank you banget. Siap. Sama-sama. Atas waktunya. Sama-sama. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan. I'll see you next video guys. Bye-bye.